Ini saya mau mengajarkan satu firman berikutnya yang saya beri judul, layakkah kita marah kepada Tuhan? Mari kita buka Yunus pasal 4 ayat 1-11. Ini adalah saat Yunus pasal 4 adalah penutupan kitab Yunus. Kita semua tahu Yunus itu lari lalu dimakan sama ikan koi. Not really, bukan ikan koi, kita tidak tahu ikan apa. Tapi saya percaya firman Tuhan itu nyata, jadi ini kejadian sungguhan. Benar-benar mujizat Allah. Orang berkata ikan itu hukuman Tuhan. Sebenarnya ikan itu kasih karunia. Coba bayangin dia dicemplungin tuh, dilemparin ke laut. Kalau dari kirim ikan, dia pasti sudah tenggelam dan mati. Sometimes yang dari Tuhan kelihatannya seperti hukuman, itu disiplin. Disiplin dari Bapa Surgawi. Tapi yang paling penting, lebih baik lagi kalau kita nggak perlu lari. Ngapain harus lari dari hadirat Allah? Kalau kita lari itu ada harga yang dibayar loh oleh kita. Yesus mati di kayu salib itu membayar harganya untuk keselamatan kita. Dia tidak membayar harga untuk ketidaktaatan kita. Ya memang dia membayar upah dosa. Tapi kalau kita mau sengaja berbuat dosa, ingat loh, Tuhan tidak mati di kayu salib supaya kita dapat surat izin untuk berdosa terus-menerus atau hidup di dalamnya. Dan sekarang di pasal 4 ini adalah titik penghabisan ayat firman kitab Yunus. Nah, kita akan pelajari Yunus masih juga, ya ampun, masih keras hati. Aduh, manusia itu memang degil dan bebal hati. Jangan suruh bilang sama Yunus lah. Yunus, Yunita, semua sama. Kita keras banget. Padahal ini sudah setelah ikan ya. Kita lompat ya. Ini kalau kita menonton drama Korea langsung ke episode 16. Langsung habis ini. Jadi jaga-jaga kalau Anda tidak pernah membaca kitab Yunus sebelumnya fase-fase sebelumnya, dia disuruh ke Niniwe, dia nggak mau. Dia lari dari hadapan Allah, lalu dia naik kapal itu goncang, nahkodanya bilang, siapa yang dosa di antara kita? Malah si Nabi, celaka enggak? Kalau yang paling berdosa di dalam satu komunitas itu adalah pendetanya. Lemparlah dia ke dalam lautan, dicaplok sama ikan, dimuntahin tuh. Dia sudah tobat-tobat kan, dan dia bersyukur terima kasih dikasih kesempatan. Pasal 4, setelah dia sampaikan nubuatan ke Niniwe, kan awal mula kan dia diutus ke Iran. Niniwe itu daerah Persia, Iran sini, hari ini. Dia diutus ke situ, dia sampaikan firman, tobat. Satu kerajaan, raja-rajanya juga tobat dulu. Sapi-sapinya juga ikut puasa. Tobatnya gak tanggung tuh kalau orang tidak kenal Tuhan sekali disentuh. Nah, ngamuklah Yunus. Lu kok tobat? Lucu ini. Ini kalau orang khotbah kesembuhan, orang sembuh, lu kok sembuh? Lu kok tobat? Memang dia gak pernah sepenuh hati. Memang di hatinya itu masih ada perasaan berhak. Aku berhak mengutuki musuh-musuh Israel ini yang kejam sama bangsaku. Dan dia mengkritik Tuhan. Tuhan gak berhak mengampuni mereka. Orang sejahat itu kok you let go. Gimana sih? Oke ya, udah ngerti ya? Pasal 4, mari kita baca. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain, ayat pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Siapa pernah kesal hati? Oke, sekarang ya, berarti pernah marah kalau orang pernah kesal hatinya. Perhatikan ya, marah itu ada dua macam. Marah yang keluar meluap itu namanya anger. Makanya orang kalau nggak bisa kontrol itu mereka harus kadang-kadang pergi ke psikiatris juga. Percuma sih kalau nggak bertobat di hati, mau pergi ke 1001 psikiatris juga tetap sama. Itu akan ditanggulangi, namanya anger issue. Tapi kemarahan yang ditelan, nggak semua orang kan berani marah-marahan. Apa. Nggak semua orang berani. Kalau kemarahan itu ditelan, kalau kemarahan itu bukan ekstrovert tapi intro, itu namanya kecewa. Siapa yang pernah kecewa? Pernah marah. Cuman marahnya ditelan. Tapi kalau diluapkan, orang lain sakit. Gak enak ya, namanya marah, kesal hati itu semua pasti ada yang disakiti. Boleh gak kita marah? Boleh, kita semua pernah marah, saya juga. Tapi usahakan jangan berdosa atau belajar untuk lebih baik lagi menanggulangi. Kita semua punya PR besar, saya juga. Karena saya dulu, belum saya bertobat, saya ini tukang ngamuk. Coba sekarang saya tanya, siapa yang pernah marah sama orang lain? Angkat tangan. Ayolah, jujurlah. Wah, ada yang gak angkat tangan loh, luar biasa. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Siapa yang pernah marah sama
Ayo, diri sendiri. Marah sama diri sendiri itu ada bahasa Ibraninya. Tulis frustrasi. Frustrasi. Ayo satu lagi, ini amarah yang canggih. Ini kemarahan tingkat dewa ini. Siapa pernah marah sama Tuhan? Ayo. Gak mau ngaku yang ginian. Pasti ada. Ngamuk sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Ini Yunus ini marahnya tingkat dewa. Marahnya sama yang maha kuasa. Pasti ada lah di antara kita yang pernah. Tapi gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Nah pertanyaannya. Mau marah sama diri sendiri kek? Mau marah sama orang lain kek? Apalagi marah sama Tuhan? Layakkah kau? Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? I told you so. Wow, berani banget. Untung manusia bukan Tuhan. Karena manusia yang emosian kalau dengar gitu langsung ditampar kalau kita maha kuasa. Tapi Tuhan tuh selalu sabar. Tuhan kok gak pernah kesel ya? Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ini orang kok gak tobat sih? Tadi sudah ditelan ikan, udah kamsya dia. Udah kamsa hamita, semua keluar. Kok masih diungkit lagi? Namanya orang kalau sakit hati itu ya gak pernah selesai. Namanya orang kalau kesal hati dan marah. Kalau orang itu hatinya itu salah. Masa lalu itulah tempat tinggalnya. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ini kan sudah salah. Sama dengan orang kalau di gereja nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Masih bisa senyum, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lalu ketemu orang yang dia tidak suka di tengah-tengah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ini orang kan kayak gitu, bicara soal kasih tetapi dia sendiri tidak punya kasih. Bicara tentang sayang, dia sendiri tidak punya sayang. Bicara tentang sabar, dia nggak sabar. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau adalah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah dan bla 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 dan sebagainya. Ngamuk-ngamuk dia, muring-muring sama Tuhan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Bergema di hatinya roh bunuh diri. Tapi dia nggak berani, dia tahu kalau dia bunuh diri. Dia terjun bebas bungee jumping to hell. Listen to me. Hell is like that. Dan kalau orang itu bunuh diri di sini, dia bisa lari dari kenyataan. Anda tidak hitung lebih dari 3 detik bahasa manusia nih. Mati di sini, pronounce death, 1, 2, 3, melek di sana. Di sana kita gimana? Kita bisa lari dari sana. Kita bisa lari dari sini, kita nggak bisa lari dari sana. Lalu dari sana mau lari kemana lagi? Mau lari ke sini. Sini akhirnya kecemplung ke sana. Di sini pasti mengharapkan andai kata aku bisa kembali. Utuslah Lazarus Tuhan ke rumahku, masih ada 5 saudaraku. Setetes air pun tidak ada rasa di lidahku. Aku dahaga. Orang yang sudah kecemplung di sana sadar, kecelir ya. Aku mau kembali semula. Gak bisa. Kayak orang judi gitu. Dia tahu kebenaran ini, makanya dia hanya berkata, cabutlah kiranya nyawaku. Let God do the dirty job, not me. Memaksa Tuhan, call my number 47. Now. Cabutlah aku. Layakkah kita itu minta mati? Oh, hidup aja masih belum genah, bahasa Surabayanya. Tuhan gak akan pernah kabulkan doa, cabutlah nyawaku Tuhan. Baik itu berdoa, cabutlah nyawa dia atau cabut nyawa siapa. Itu bukan hakmu, itu adalah otoritas Allah. Hakmu hanyalah hidup bagi Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ya sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Menurut siapa lebih baik? Coba ngomong lagi sama saya, layakkah? Layakkah kau minta itu? Ya. Tetapi firman Tuhan, ya kan? Benar kan? Layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Stop being angry, an angry Christian. Berhentilah, jangan jadikan itu lifestyle lah. Kalau Anda sekali-kali kesleo di situ, terkilir di sana bangkit. Jangan jadikan itu kebiasaan. Amin. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan
Apa yang akan terjadi atas kota itu? Nus. Dia itu nunggu hukuman Allah. Dia itu nunggu, itu bukan menanti-nantikan Allah, bukan menunggu sesuatu yang baik. Tuhan itu tahu, hati kita itu tahu hati sendirilah. Kita tahu, kita itu mengharapkan apa? Kita itu mengharapkan celaka atas Niniwe. Ternyata ya, jadi Kristen termasuk jadi nabi sekalipun tidak menjadi jaminan kalau kita itu mengerti hati Allah. Jadi Kristen tidak jaminan bahwa Anda dan saya pasti mengenal hati Bapa, apalagi memiliki hati Tuhan. Yunus itu, tak kecuali ini nabi. Dia menanti-nantikan hukuman Allah, dia berada di opposite side. Dia berada di sisi berlawanan dengan Tuhan. Tuhan kalau ada di halaman A, dia di halaman Z. Sama-sama si view-nya, Niniwe pemandangannya. Tapi Allah menghendaki pertobatannya, Yunus mengharapkan celakanya. Allah sedang mengusahakan keselamatannya, Yunus menghendaki kehancurannya. Yunus itu bisa aja memvalidasi emosinya. Nah ini adalah sesuatu yang bahaya bagi orang Kristen, di mana seringkali setan berbicara atau diabolos itu, atau yang disebut sebagai pendakwa. Diabolos adalah kata Yunani untuk menjelaskan pekerjaan iblis yang mendakwa umat Tuhan dan memfitnah. Dia akan berbicara dan menghasut pikiranmu, sehingga kita akan mencari, kalau kita sudah kudu, isinya kita itu kalau sudah kudu emosi, kita selalu benar deh. Kalau kita sudah merasa kecewa, kalau kita sudah merasa upset, merasa nggak happy dengan seseorang, sebuah ministry, hamba Tuhan, keluarga, atau bawahannya, whoever lah. Pokoknya kalau kita itu sudah merasa nggak senang, nggak demen lah sama seseorang atau sesuatu, kita itu selalu akan mencoba memvalidasi perasaan kita. Itulah sifat orang berdosa yang menolak untuk bertobat dari dosanya. Dosa dia ngerti, perasaan sendiri dia tidak mengerti. Dosa itu juga bisa kamuflase atau bersembunyi di balik perasaanmu. Ini bahayanya negative thinking. Pikiran negatif itu sangat dangerous, sangat bahaya. Karena dia akan bisa self-validating. Dan dia akan berkata, bukankah itulah sebabnya? Dia berkata sama Tuhan, Tuhan pun dibuat salah. Tuhan pun dijadikan pendusta. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ayat 2. Validated, stamped, approved. By whom? By yourself. Kalau memang Anda dan saya mau melakukan ini, yaitu berbicara pada diri sendiri, maka bicaranya gini, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. You talk to your own soul the word of God. The only thing, satu-satunya kita boleh lakukan sebagai meditasi adalah meditating atau merenungkan firman Allah. Talk to yourself with the word of God. Bicara pada dirimu sendiri, firman Allah. Tapi jangan bicara sama diri sendiri, pakai feelingmu. Atau pakai perasaan saja, disitulah dia bolos masuk. Disitulah yang namanya roh penghasut itu, roh jahat itu masuk dalam pikiranmu. Dan sekali bercokol di situ, dia akan haus validasi. Dan apapun yang kau lihat, semuanya akan juling rohani. Itu satu virus yang sekali masuk ke otak pikiranmu, mata rohaninya, mata jasmaninya fine-fine saja, mata rohaninya tiba-tiba juling. Seperti orang yang kecanduan obat-obat terlarang. Dia akan cari validasi. Dan ini bahaya sekali. Yunus mengalami itu. Dan banyak yang hangus. Nanti saya tunjukkan ya apa saja yang hangus. Tapi kita lanjutkan dulu lihat karakter Allah. Karena apa yang saya sampaikan ini harus selalu kembali ke karakter Tuhan. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Sudah itu ya, ayat 5, ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Bukan ditampar. Dikasih shade sama Tuhan. Dikasih apa? Dikasih tempat teduh. Tuhan kita itu kan paling teduh ya kan? Makanya orang kalau dekat sama Tuhan itu kan buat hati orang itu adem. Tuhan itu teduh. Katakan Tuhan itu teduh. Makanya saat teduh itu artinya saat Tuhan. Nah, Tuhan selalu meneduhkan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Bukan hanya untuk menaungi dia, kepalanya tidak kena direct sun atau tidak langsung kena ke sinar matahari. Tapi juga dikasih itu supaya kepala dalammu itu sudah panas. Kepala luarmu kalau panas sekalian meledak sama Tuhan, kepala luarnya diadem-ademi. Supaya dia bisa mikir. Enak kan kalau orang itu adem, tentram dulu. Makanya itu sebelum kalau marah-marah, beli waktu. Lebih baik emosi itu turun dulu, baru mikir. Itu lebih baik. Karena itu kalau orang emosi jangan buat keputusan. Kalau orang lagi emosi, cari Tuhan.
Dan Tuhan pasti akan menumbuhkan pohon jarak